Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil materi yang telah kami buat tentang Completing the Audit yang disusun oleh Salma Awalia dengan NIM 2284 dan saya sendiri Ade Padambulan dengan NIM 2329. Yang pertama yakni deskripsi penyelesaian audit. Proses dalam penyelesaian audit yaitu melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan, menelaah kewajiban bersyarat dan komitmen, menelaah peristiwa kemudian atau subsequent event, pengumpulan bahan bukti akhir, dan evaluasi hasil. Selanjutnya yaitu ada tahapan yang dilakukan dalam penyelesaian audit. A. Melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Tahapan yang pertama yakni merencanakan dan merancang pendekatan audit. Tahapan yang kedua melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Tahapan yang ketiga melaksanakan prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo. Tahapan yang keempat menyelesaikan audit dan penerbitan laporan audit. B. Review kewajiban kontingen dan komitmen. Kewajiban kontingen adalah potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak luar untuk jumlah yang tidak diketahui dari aktivitas yang telah terjadi. Diperlukan 3 kondisi agar suatu kewajiban kontingen ada. Yang pertama, terdapat potensi pembayaran ke pihak luar atau kerusakan aktifat yang diakibatkan kondisi yang ada. Yang kedua, terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran atau kerusakan di masa mendatang. Yang ketiga, hasil akan dipecahkan oleh satu atau beberapa kejadian di masa mendatang. Selanjutnya, tujuan auditor dalam memverifikasi kewajiban kontingen adalah yang pertama, mengevaluasi perlakuan akuntansi dari kewajiban kontingen yang diketahui, menentukan apakah manajemen telah mengklarifikasi dengan benar kontingensi tersebut. Selanjutnya, mengidentifikasi sampai batas praktis setiap kontingensi yang belum diidentifikasi oleh manajemen. Selanjutnya, karakteristik yang paling penting dari komitmen adalah kesepakatan perusahaan untuk memberikan komitmennya pada suatu rangkaian kondisi tetap di masa mendatang, tanpa memandang apa yang terjadi terhadap laba atau ekonomi. Selanjutnya, langkah pertama dalam mengaudit kontingen adalah menentukan ada atau tidaknya kontingensi, tujuan keterjadian penyajian dan pengungkapan. Begitu auditor mendapat adanya kontingensi, evaluasi terhadap materialitas dan pengungkapan catatan kaki biasanya dapat dilakukan dengan memuaskan. Selanjutnya, evaluasi kewajiban kontingen yang diketahui. Jika auditor menyimpulkan adanya kewajiban kontingen, auditor harus mengevaluasi arti penting dari kewajiban potensial itu dan hakikatnya dari pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan untuk memperoleh bukti mengenai tujuan keterjadian dan hak serta kewajiban penyajian dan pengungkapan. Dalam hal ini, pengungkapan tidak diperlukan jika kontingensi sangat remote. Untuk kontingensi yang memerlukan pengungkapan, auditor juga mereview catatan kaki draft untuk memastikan informasi yang diungkap dapat dipahami dan menyatakan secara wajar kondisi dari kontingensi. Prosedur audit untuk menentukan komitmen. Pencarian komitmen yang tidak diketahui biasanya dilakukan sebagai bagian dari audit setiap bidang audit. Contohnya, dalam memverifikasi transaksi penjualan, auditor seharusnya waspada terhadap komitmen penjualan. Auditor seharusnya waspada ketika membaca risalah, kontrak, atau file korespondensinya. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan kepada pengacara klien merupakan prosedur utama yang menjadi tempat utama auditor bergantung untuk mengevaluasi tuntutan hukum yang diketahui atau klaim lain terhadap klien dan mengidentifikasi tuntutan tambahan. Auditor bergantung pada keahlian dan pengetahuan pengacara klien. Penyidikan standar terhadap pengacara klien dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan harus mencantumkan hal-hal: 1. Penundaan tuntutan yang mungkin diajukan. 2. Klaim yang telah dinilai atau belum dinilai atau penilaian di mana pengacara memiliki keterlibatan yang signifikan. Selanjutnya, permintaan di mana pengacara memberi masukan informasi atau
atau komentar mengenai kemajuan dari setiap item yang terdaftar. Selanjutnya, permintaan Biro Hukum untuk mengidentifikasi setiap penundaan yang tidak disebutkan atau tindakan atau pernyataan hukum yang mungkin diajukan bahwa daftar klien tidak lengkap. Selanjutnya, pernyataan yang memberikan pengacara mengenai tanggung jawab pengacara untuk memberitahukan manajemen mengenai persoalan hukum yang memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan dan untuk merespons secara langsung kepada auditor. C. Review terhadap peristiwa kemudian. Terdapat dua jenis peristiwa kemudian yang memerlukan pertimbangan manajemen dan evaluasi auditor. Yang pertama, peristiwa yang memiliki dampak terhadap laporan keuangan yang memerlukan penyesuaian peristiwa yang muncul setelah tanggal neraca, menyediakan informasi tambahan terhadap manajemen yang membantu penyajian yang wajar dari saldo akun. Peristiwa seperti berikut ini memerlukan penyesuaian saldo akun pada laporan keuangan tahun ini jika contohnya material. Penyataan kebangkrutan oleh pelanggan dengan saldo piutang usaha yang beredar karena kondisi keuangan yang buruk. 2. Penyelesaian tuntutan hukum dengan jumlah yang berbeda dari jumlah dicatat pembukuan. Yang ketiga, penyingkiran peralatan yang tidak digunakan operasi dengan harga di bawah nilai buku saat ini. Yang keempat, penjualan investasi harga di bawah biaya yang tercatat. Kedua, peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Melaksanakan prosedur analitik akhir. Prosedur analitik diadakan selama penyelesaian audit bermanfaat sebagai review akhir untuk salah saji material atau masalah keuangan yang tidak ditemukan selama pengujian lain dan untuk membantu auditor mengambil pandangan objektif akhir terhadap laporan keuangan. Ketika melaksanakan prosedur analitik selama tahap review akhir yang harus di standar audit, partner pada umumnya membaca laporan keuangan termasuk catatan kaki dan mempertimbangkan 1. Kecukupan dari bukti yang dikumpulkan mengenai saldo akun yang tidak biasa atau tidak diharapkan atau hubungan yang tidak teridentifikasi selama perencanaan atau ketika melaksanakan audit. Yang kedua, saldo akun yang tidak biasa atau tidak diharapkan atau hubungannya yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Selanjutnya, mengevaluasi asumsi going concern. SAS 59 AU 341 mengharuskan auditor mengevaluasi apakah terdapat keraguan substansial mengenai kemampuan klien untuk terus berjalan sebagai going concern untuk setidaknya 1 tahun setelah tanggal neraca. Penilaian akhir dari status going concern perusahaan dilakukan setelah semua bukti telah dikumpulkan dan penyesuaian audit yang diusulkan ke dalam laporan keuangan. D. Mengumpulkan bukti akhir atau memperoleh surat representasi manajemen. SAS 86 AU 333 mengharuskan auditor untuk memperoleh surat representasi yang mendokumentasikan representasi lisan yang paling penting selama audit. 3 tujuan dari surat representasi klien adalah: yang pertama, untuk menekankan kepada manajemen tanggung jawabnya atas asersi dalam laporan keuangan. Yang kedua, untuk mengingatkan manajemen potensi salah satu atau penghapusan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, untuk mendokumentasikan respon dari manajemen untuk mengajukan pertanyaan mengenai berbagai aspek dari audit. Selanjutnya, mengevaluasi hasil. Evaluasi akhir menyangkut bukti yang tepat yang mencukupi telah dikumpulkan. Auditor mereview dokumentasi audit untuk menentukan apakah semua kelas transaksi material, akun, dan pengungkapan telah diuji secara memadai dengan mempertimbangkan situasi audit. Review yang penting adalah memastikan bahwa semua bagian program audit telah diselesaikan dan didokumentasikan secara akurat serta semua tujuan audit telah dipenuhi. Selanjutnya, auditor seringkali menggunakan suatu penyelesaian daftar pemeriksaan audit yang merupakan sisa item yang mungkin telah terabaikan. Auditor telah menyimpulkan bukti yang mencukupi belum diperoleh untuk memutuskan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Auditor memiliki dua pilihan: mengumpulkan bukti tambahan atau mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat. Pengungkapan laporan keuangan. Banyak kantor akuntan publik mengharuskan penyelesaian daftar pemeriksaan pengungkapan laporan keuangan atas setiap audit. Kuesioner tersebut dirancang untuk mengingatkan auditor akan masalah pengungkapan umum dalam laporan keuangan dan untuk memfasilitasi review akhir atas keseluruhan audit oleh partner yang independen.
Mengaudit review dokumentasi. Ada 3 alasan mengapa seorang anggota kantor akuntan publik yang berpengalaman harus meneliti dengan seksama review dokumentasi audit pada tahap penyelesaian audit ini. Yang pertama yaitu untuk mengevaluasi kinerja personil yang belum berpengalaman. Kedua, untuk memastikan bahwa audit memenuhi standar kinerja kantor akuntan publik. Yang ketiga, untuk mengatasi bias yang seringkali merecoki pertimbangan audit. F. Menerbitkan laporan audit. Auditor harus menunggu untuk memutuskan jenis laporan audit yang tepat yang akan diterbitkan hingga semua bukti telah terkumpul dan dievaluasi, termasuk semua langkah penyelesaian audit. Laporan audit adalah satu-satunya hal yang ingin dilihat oleh sebagian besar pengguna dalam proses audit, dan konsekuensi dari menerbitkan laporan audit yang tidak benar dapat sangat berat, maka penting menerbitkan laporan yang benar. Auditor akan menerbitkan laporan tanpa pengecualian dengan kata-kata standar. Kantor akuntan biasanya memiliki template elektronik untuk laporan ini dan hanya perlu mengubah nama klien, judul laporan keuangan, dan tanggal. Jika KAP memutuskan bahwa laporan tanpa pengecualian standar tidak tepat, akan ada pembahasan yang ekstensif di antara para partner teknis dan pada KAP itu dan sering dengan personil klien. G. Berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Setelah audit selesai, beberapa komunikasi yang potensial dari auditor dapat dikirimkan kepada komite audit atau pihak lain yang berhak, termasuk komunikasi tentang kecurangan dan tindakan ilegal yang terdeteksi. Defisiensi pengendalian internal, komunikasi lain dengan komite audit dan surat manajemen. 3. Komunikasi yang pertama diwajibkan oleh standar auditing untuk memastikan bahwa pihak yang berhak, yang seringkali adalah komite audit dan manajemen senior, diberi informasi, temuan audit, dan rekomendasi auditor. Item keempat, surat manajemen seringkali dikomunikasikan kepada manajemen operasi. Selanjutnya H. Penemuan fakta-fakta lebih lanjut. Yang pertama, penemuan fakta-fakta lebih lanjut ini terjadi auditor berkewajiban untuk memastikan bahwa para pemakai yang mengandalkan laporan keuangan diberitahu mengenai salah saji tersebut, walaupun penemuan fakta-fakta lebih lanjut bukan merupakan bagian dari penyelesaian audit. Selanjutnya, jika auditor menemukan bahwa laporan ternyata menyesatkan setelah diterbitkan, tindakan yang harus ditempuh adalah meminta klien untuk segera menerbitkan laporan keuangan yang telah direvisi yang mencantumkan penjelasan mengenai alasan revisi tersebut. Auditor bertanggung jawab memastikan bahwa klien telah mengambil langkah yang tepat untuk memberitahu para pemakai tentang laporan yang mengandung salah saji. Ikhtisar, tahapan penyelesaian audit merupakan tahap yang penting untuk memastikan audit yang berkualitas. Di tahap ini, auditor melaksanakan pengujian tambahan atas penyajian dan pengungkapan, termasuk mereview kontingensi dan peristiwa kemudian. Auditor juga mereview kecukupan bukti audit dan keputusan yang diambil untuk menentukan apakah hal itu mendukung pendapatan audit. Kemudian audit berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen mengenai temuan audit yang penting dan persoalannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat salah kata, kami meminta maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.